Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan kita masih dapat menyelenggarakan kebaktian secara online pada hari ini. Tema kebaktian kita hari ini adalah Ayo memberi, jangan mencuri, yang dilayankan oleh Pendeta Frida Situmorang. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang terlibat hingga terlaksananya kebaktian ini. Pada kebaktian Minggu Kristus Raja, tanggal 21 November 2021 mendatang, kita akan mengadakan ritus pengenangan bagi mereka yang dipanggil pulang selama masa pandemi. Kita akan menyebut nama-nama mereka sebagai tanda bahwa mereka tidak kita lupakan. Kita juga akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita hening sejenak untuk menundukkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui kebaktian ini. Saudara-saudara, marilah kita datang untuk bersyukur kepada Tuhan atas tenaga dan kuat, atas setiap berkat yang Ia curahkan. Sehangat terang mentari yang menyinari bumi ini, begitu juga kasih Allah telah menerangi hati kita dan menguatkan kita dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Maka marilah dengan penuh sukacita, kita berdiri dan melantunkan nyanyian Terang Matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan cara hidup lama yang sia-sia dan merugikan orang lain, lalu menjalani hidup yang lebih bermakna dan membawa berkat bagi sesama. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan 28 dikatakan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan." Saudara-saudara, meninggalkan cara hidup lama bukanlah hal yang mudah. Terkadang ataupun seringkali kita tidak berdaya saat berhadapan dengan godaan dan pencobaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, marilah kita datang dan mengakui segala dosa kita. Kita mohon kepada Tuhan agar Ia memberikan kita kekuatan baru setiap hari, agar kita dapat menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui bahwa terkadang kami tergoda untuk mengisi hidup ini dengan perbuatan yang sia-sia, sehingga kami tak ubahnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kadang kami sibuk untuk meraup dan mengumpulkan, sehingga lupa untuk melepaskan dan memberi. Ampuni kami ya Bapa, kalau sebagai orang yang telah Kau selamatkan, kami belum sepenuhnya memanfaatkan kehidupan kami untuk membagikan hal-hal yang berguna dan diperlukan oleh orang lain. Bentuklah kami terus, agar dapat menjadi umat yang rajin memberi, tanpa terlalu memikirkan untung rugi. Sebagaimana Engkau terus memberikan apa yang terbaik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita menyatakan pertobatan kita dengan segenap hati, anugerah pengampunan disediakan bagi kita, sebab Tuhan itu murah hati. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur, pasal yang ke-30, ayat yang ke-5 dan ke-6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka,
tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, engkau ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini kepada kami Tuhan masih memberikan kesempatan untuk disapa oleh Tuhan. Oleh karena itu biarlah hati kami menjadi siap dan dengan penuh sukacita kami boleh menyambut sapaan sabda-Mu yang sesungguhnya merupakan kekuatan dan kehidupan bagi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami umat-Mu yang menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, berserah diri sepenuhnya dalam kuat kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun.
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, haleluya. Pujinya wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi
Pembacaan kedua diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28. Ibrani pasal 9 ayat 24 sampai 28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu hari ini tema ibadah kita adalah ayo memberi, jangan mencuri. Pertanyaan pertama untuk kita renungkan bersama-sama. Mengapa kita memberi? Apa dasar kita memberi? Saudara, penghayatan kita tentang apa dasar kita memberi adalah penting untuk menentukan bagaimana pola hidup kita dalam memberi dan berbagi
di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dasar memberi adalah sadar bahwa kita telah lebih dahulu diberi. Sadar bahwa semua di dunia ini, bahkan diri kita dan semua yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan dan pemberian Tuhan. Jikalau penghayatan ini yang menjadi dasar kita, maka pada saat memberi kita menjadi semacam atau seperti bendahara quote and quote dari Tuhan. Bendaharanya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita supaya pemberian itu bukan hanya kita nikmati sendiri, bukan cuma supaya kita gunakan sendiri, tetapi supaya pemberian itu juga kita teruskan kepada orang lain. Kita teruskan kepada yang lain, apakah itu sesama kita atau makhluk ciptaan lain, hewan, tumbuhan, juga alam yang menjadi tempat kita tinggal dan berdiam. Penghayatan itu juga membuat kita sadar bahwa memberi sebetulnya adalah tanda atau simbol percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mempunyai segalanya. Ia sumber berkat yang kita perlukan. Jadi jika kita memerlukan apapun juga, katakan saja kepadanya. Dan ketika kita mengatakan kepadanya atau meminta kepada Tuhan, Tuhan bisa mengatakan ya kepada yang kita minta ketika ia menganggap yang kita minta itu baik. Segera ia memberikannya. Atau ia bisa mengatakan tidak kepada apa yang kita minta, tetapi ia menggantinya dengan yang lebih baik. Atau Tuhan juga dapat mengatakan ya tetapi nanti ya. Dan ia akan memberikan pada saat yang tepat. Jadi apapun jawaban Tuhan terhadap permintaan kita itu, baik iya atau tidak, atau nanti, semuanya adalah kebaikan untuk kita. Saudaraku, memberi adalah tanda atau simbol percaya kepada Tuhan. Sering kali terjadi juga bahwa yang tidak kita katakan, yang tidak kita minta pun Tuhan berikan kepada kita. Pernahkah saudara-saudara mengalami sebuah peristiwa, sebuah pengalaman, sebuah kejadian yang tidak pernah saudara sangka, tidak pernah saudara duga, dan itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan? Tetapi Tuhan memberikan jalan untuk saudara terhindar dari sebuah musibah itu. Beberapa waktu yang lalu saya mengalaminya ketika akan berangkat menuju daerah Serpong untuk sebuah tugas. Saya mampir sebentar untuk sebuah keperluan di daerah Surya Utama. Sebetulnya saya bisa langsung, karena dari rumah itu, dari rumah Pulau Mas menuju Gading Serpong hanya 1 kali tol saja. Tetapi saya keluar sebentar ke daerah Surya Utama, menuju ke sebuah rumah di mana salah satu anggota jemaat kita tinggal di situ. Saat saya akan berangkat melanjutkan perjalanan menuju ke Serpong, sang pemilik rumah mengatakan, "Bu, ban belakang mobil kempes." Saya segera melihat dan terkejut ketika ban itu sudah sangat kempes. Ditemani oleh pemilik rumah, saya menuju ke tambal ban yang tidak jauh dari situ. Dan semakin saya memperhatikan kondisi ban itu, semakin saya merasa ini sebuah pengalaman yang betul-betul luar biasa. Kalau saja saya tadi memutuskan tidak mampir tetapi langsung menuju Serpong, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan saya di jalan tol. Tetapi sesuatu mendorong saya untuk tetap mampir. Dan kemudian itulah jalan di mana waktu untuk saya dapat membereskan terlebih dahulu ban mobil itu menjadi dimungkinkan. Ketika seluruh urusan ban itu sudah selesai dan ditemukan paku besar pada ban mobil belakang saya itu, sepanjang jalan saya merasa sebuah keharuan yang tidak bisa saya bayangkan.
Apa jadinya seandainya saya mengalami sebuah kecelakaan hanya karena kondisi ban mobil yang kempes itu. Dan banyak hal menyusul lainnya akan terjadi seandainya musibah itu betul-betul terjadi. Tetapi Tuhan mempunyai cara, bagi saya mempunyai cara untuk menyelamatkan saya dengan cara yang seperti itu. Dan saya sangat bersyukur. Dan itulah mengapa saya mengatakan saudara sering terjadi yang tidak kita katakan, bahkan yang tidak kita minta pun Tuhan dapat memberikan kepada kita. Saudaraku, bukankah setiap hari Minggu dalam ibadah kita bersama-sama seluruh gereja-gereja di dunia ini bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli di mana kalimat pertamanya mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita katakan kita percaya kepada Allah. Allah yang kita panggil dengan Bapa. Dan Bapa itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Maha Kuasa berarti tidak ada hal yang mustahil baginya. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Segala perkara mungkin bagi Allah bila Allah menghendakinya. Dan karena itu kalau kita memberi, maka memberi adalah tanda atau simbol bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika kita memberi, tidak membuat kita menjadi kekurangan atau menjadi miskin atau kehabisan. Karena Tuhan Allah yang Maha Kaya mampu memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Sebaliknya, mencuri adalah tanda atau simbol tidak percaya. Tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, sanggup menolong kita, sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Mencuri dengan berbagai macam-macam aktivitasnya adalah tanda bahwa kita sebetulnya tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, tindakan janda di Sarfat yang menolong Elia dengan persediaan terakhir makanan yang dimilikinya, tepung dan minyak. Yang ketika dia telah selesai mengolahnya, ia tidak akan punya lagi. Dan mungkin hidupnya akan terancam kematian. Ia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, dia bukan umat Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya melalui Nabi Elia, ia melakukannya. Ia percaya. Dan Tuhan menyatakan kebenaran firman-Nya. Ketika janda itu bersedia memberikan persediaan terakhirnya untuk memberi makanan kepada Elia, maka selama musim kekeringan yang terjadi di wilayah itu, sampai pada saatnya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan sang janda tersebut. Tuhan memelihara kehidupannya. Tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tepung dan tempayan tidak habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan melalui Elia. Yesus juga menceritakan tentang seorang janda dalam kitab Injil Markus. Yang memberikan persembahan, ia hanya punya 2 peser, 1 duit. Sebetulnya ia boleh saja dan diizinkan memberikan hanya sebagian. Setengahnya, 1 peser saja. Tapi dia memberikan semuanya. Dan itu merupakan sebuah simbol bahwa janda itu percaya penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Dan karenanya sekalipun setelah ia mempersembahkan semua miliknya itu, ia tidak memiliki apa-apa. Ia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus memuji janda itu. Dari segi jumlah itu sangat sedikit, sangat minimal. Dibandingkan dengan jumlah yang diberikan oleh orang-orang yang lain. Yang memberi jauh lebih banyak. Tetapi kata Yesus, persembahannya lah yang terbesar. Karena ia memberi dari kekurangannya, ia memberi seluruh yang ia miliki.
Itulah yang terjadi pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hal yang sebaliknya diperlihatkan oleh para ahli Taurat yang diceritakan dalam kitab Injil Markus ini. Dalam Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40, kita diperhadapkan dengan kemunafikan para ahli Taurat. Mereka berjalan-jalan di tempat umum dengan mengenakan jubah panjang yang seharusnya digunakan hanya untuk mengerjakan tugas keagamaan di bait Allah. Mereka menggunakan simbol kesalehan itu di pasar agar orang-orang memberikan salam penuh hormat dan memanggil mereka rabi. Mereka juga memilih tempat duduk yang utama, baik di rumah ibadat maupun di tempat pesta, agar memperoleh perhatian dan pelayanan yang istimewa. Saudaraku, sebetulnya kemunafikan para pemimpin agama bukanlah hal yang baru kali itu diungkapkan dalam Injil Markus. Pada Markus pasal 7 hal itu juga sudah dinyatakan. Namun di sini kesalehan palsu itu digunakan sebagai modus kejahatan untuk menelan rumah janda-janda. Istilah menelan di sini berarti menghabiskan sesuatu dengan waktu yang singkat. Mungkin dapat diumpamakan seperti membaca buku yang tipis. Bagaimana mereka melakukannya? Craig Evans dalam World Biblical Commentary mengutip J.A. Fitzmyer yang mengidentifikasi ada 6 kemungkinan bagaimana mereka melakukannya. Yang pertama, para ahli Taurat meminta bayaran yang tinggi atas bantuan hukum yang diberikan kepada para janda meskipun hal ini sesungguhnya dilarang. Yang kedua, para ahli Taurat berlaku curang ketika mengurus harta warisan dari suami mereka yang meninggal dunia. Yang ketiga, para ahli Taurat memanfaatkan keramat tamahan para janda. Yang keempat, para ahli Taurat berlaku curang ketika mengelola tanah dan perkebunan yang dipercayakan para janda kepada mereka. Yang kelima, para ahli Taurat memungut bayaran untuk doa syafaat yang diminta oleh para janda. Dan yang keenam, para ahli Taurat mengambil rumah para janda sebagai jaminan atas hutang-hutang yang sulit untuk mereka lunasi. Fitzmyer cenderung pada kemungkinan yang kedua. Sementara Craig Evans berpendapat keenam kemungkinan itu bisa terjadi. Saudara, apa yang dapat kita lihat di sini? Bahwa beragama tidak sama dengan beriman. Seseorang bisa saja beragama atau mempunyai agama, bahkan melaksanakan kewajiban agamanya secara sempurna, tetapi praktek hidupnya bertentangan alias nihil. Yang ketiga, bila kita memiliki penghayatan tentang dasar memberi adalah sebuah kesadaran bahwa kita telah lebih dahulu diberi dan sadar bahwa semua yang di dunia ini bahkan diri kita adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kita juga akan melakukan praktek memberi seolah-olah kita ini adalah bendaharanya Tuhan. Bendahara Tuhan artinya Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan untuk menjadi bendaharanya tanpa batas usia maupun juga status ekonomi. Ketika kita menjadi bendahara Tuhan, tidak dimaksudkan bahwa kita hanya boleh memberi uang saja, tetapi ada berbagai macam pemberian-pemberian yang dapat kita berikan untuk menjadi kebaikan bagi orang lain. Dan salah satunya kita belajar dari apa yang diungkapkan Mother Teresa ketika dia mengatakan, tebarkanlah cinta Tuhan kemanapun kamu pergi, dan jangan pernah biarkan orang datang kepadamu lalu pergi begitu saja tanpa merasa lebih bahagia dan lebih baik. Jadilah ungkapan kebaikan Tuhan yang hidup pada sinar matamu, pada salam hangatmu, dan pada senyummu. Saudaraku, Tuhan telah memberikan kepada kita semua yang kita perlukan untuk dapat memberi kepada orang lain, untuk dapat berbagi kepada siapa saja. Dan karena itu marilah kita terima
tugas panggilan untuk memberi itu dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itulah tanda bahwa kita sesungguhnya adalah umat kepunyaannya. Apa arti memberi? Mari kita lihat huruf demi huruf. Memberi terdiri dari 7 huruf M, E, M, B, E, R, I. M, menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini termasuk manusia dengan semua yang dimilikinya adalah berasal dari Tuhan dan kepunyaan Tuhan. E, enggan memberi berarti menyangkal kenyataan yang barusan tadi saya sebutkan. Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk manusia dengan semua yang dimilikinya, adalah berasal dari Tuhan dan kepunyaan Tuhan. Huruf ketiga M, memberi adalah sifat dasar Tuhan dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, juga dikaruniakan kebaikan Tuhan itu untuk memberi. Contoh paling alamiah, natural adalah orang tua memberi kepada anak-anaknya. Dan Tuhan memberikan atau memberi sejak awal penciptaan dan sampai saat ini, bahkan selama bumi ini ada, Ia akan tetap memberi. Dan tahukah saudara, pemberian terbaik Tuhan adalah melalui Yesus Kristus. Penulis surat Ibrani mengatakan pada Ibrani pasal 9 ayat 24, Kristus masuk ke tempat kudus atau ke sorga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, bukan kepentingannya, kepentingan kita. Dan pada ayat 28 dikatakan Kristus satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Memberi adalah sifat dasar Tuhan. Kebaikan Tuhan yang juga diberikan kepada kita. Jadi pakailah anugerah itu untuk memberi kepada sesama dan kepada dunia. Huruf keempat B. Bersama, saling memberi, saling berbagi. Untuk membangun dan merawat kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Bersinergi seperti tubuh dengan anggota-anggota yang saling menopang, saling melengkapi, saling menunjang. E, enyahkan keegoisan dan sikap mementingkan diri sendiri yang merupakan virus berbahaya dan jauh lebih berbahaya dari COVID-19 bagi sebuah kehidupan dan kebersamaan. R, rendah hatilah dalam memberi. Karena kita hanyalah saluran berkat, bukan pemilik berkat, bukan sumber berkat. Pemilik berkat dan sumber berkat hanyalah Tuhan, kita hanyalah alat untuk menyalurkan berkat-Nya. Dan akhirnya I, ikhtiar yang mulia dan hati gembira dalam memberi dan berbagi menjadikan hidup ini indah. Mari kita memberi, jangan mencuri. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Betapa beruntungnya kami dikasihi oleh-Mu ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam kasih-Mu Engkau memberi begitu banyak kepada kami. Kehidupan, waktu, kesehatan, tenaga, kepintaran, kecerdasan, dan berbagai anugerah lainnya yang tak mampu kami hitung. Tolong kami untuk bijak mengelola semua pemberian dan berkat-Mu, sehingga tidak hanya berhenti pada diri kami, tetapi mampu kami lanjutkan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Kepada siapa dan kemana Tuhan mengutus kami untuk memberi dan berbagi. Berkati gereja Tuhan, baik GKI Samanhudi maupun juga seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Berikanlah hikmat agar semua pemberian Tuhan kepada gereja-Mu dapat disalurkan dengan tepat, dengan baik kepada yang membutuhkan. Sehingga yang lapar dapat dikenyangkan, yang terluka dapat disembuhkan, yang sakit dapat dikuatkan, yang kekurangan dapat dicukupkan. Begitulah kami saling berbagi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami juga diberi kesempatan untuk dapat berbagi lewat setiap program-program yang dirancang dalam kehidupan bersama kami selaku persekutuan jemaat Tuhan. Melalui Dana Samaria, kami saling berbagi dan memberi untuk memperhatikan yang sakit. Melalui Dana Agape, kami boleh saling berbagi untuk memberi dan memperhatikan masyarakat yang memerlukan. Melalui orang tua asuh, kami boleh mempedulikan pendidikan untuk anak-anak bangsa, agar kelak mereka dapat membangun dan memberikan yang terbaik untuk negeri yang kami cintai ini. Kiranya semangat kami untuk terus memberi dan berbagi, Tuhan yang memberkati dan memenuhi, sehingga semua itu boleh berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dalam segala daya upaya untuk terus mengatasi situasi karena pandemi yang sedang dan masih berlangsung. Membangun ekonomi masyarakat, membangun herd immunity, kiranya proses vaksinasi yang sedang berjalan terus berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga semua masyarakat dapat menerima vaksin, dan dengan demikian dapat menghambat lajunya penyebaran COVID-19. Kami menyerahkan juga kehidupan pribadi kami satu persatu Tuhan, yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kami dengan segala kehidupan kami. Mampukan kami untuk melihat dan menyadari semua berkat-berkat Tuhan agar hidup kami selalu dipenuhi rasa syukur, dipenuhi sukacita, dan terus dikuatkan untuk menjadi berkat dalam hidup kami bersama. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Saudara, sebagai umat yang telah dipanggil, dikuduskan, dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepadanya. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Engkaulah sumber hidup kami. Dengan penuh rasa syukur, kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah, agar dapat dipakai menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita masuki kembali kehidupan sehari-hari dengan tekad untuk menjadi umat yang rajin berbagi, rajin menolong sesama. Itulah tugas dan panggilan hidup kita. Bahkan, itulah ibadah sejati yang berkenan di hadapan Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. We satisfy